وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah sama-sama kita lanjutkan pembahasan atau kajian kita tentang makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berkali-kali diingatkan bahwa berapa banyak di antara kaum muslimin pandai dan bahkan mereka berulang-ulang dalam mengucapkan kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan itu dalam kondisi mereka tidak memahami, tidak mengerti akan makna dan tujuan dari ucapan tersebut. Maka sering kita jumpai dan bahkan kita dapatkan berapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka kita tahu mengucapkannya, mereka mengatakannya, bahkan dengan tegas mereka mengucapkan apa yang menjadi syarat mereka sebagai seorang muslim. Namun sayangnya dalam i'tikad mereka yang diungkapkan dengan kata-kata mereka atau perbuatan-perbuatan mereka, ia menampakkan bahwa mereka tidak mengerti tujuan atau maksud daripada ucapan tersebut. Berapa banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Muhammad itu Rasulullah, tapi perbuatan-perbuatan mereka itu menyalahi, bertentangan dengan, bahkan bertabrakan dengan apa-apa yang biasa Rasulullah SAW kerjakan. Apalagi berkenaan dengan masalah-masalah akidah, berkenaan dengan masalah ibadah dan yang lain-lainnya. Banyak kita jumpai kaum muslimin, mereka mengucapkan kalimat syahadat, khususnya setelah la ilaha illallah dan ucapan Muhammad Rasulullah, tetapi perilaku mereka tidak menunjukkan bahwa mereka paham akan kalimat tersebut. Dan sudah diingatkan bahwa di antara bentuk pemahaman atau maksud daripada kalimat Muhammad Rasulullah itu adalah bahwa kita beriman beliau itu adalah diutus dari sisi Allah Jalla wa'ala. Harus kita imani. Kemudian juga di samping itu tambahan kita wajib mencintai Rasulullah SAW dari segala sesuatu, bahkan dari diri kita sendiri. Kemudian kita benarkan apapun yang dikabarkan oleh beliau SAW. Kita patuh kepada apapun yang beliau perintahkan, dan kita juga wajib meninggalkan apapun yang beliau larang dan beliau tegur. Nah, itu sudah kita bahas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan memberikan faidah untuk kita seluruhnya, khususnya saya dan keluarga saya. Nah, sekarang di antara maksud tujuan dari mengucapkan kalimat syahadat yang kedua, yaitu Muhammad Rasulullah, adalah wa na'budullah bima syara'a. Jadi hendaklah kita ini beribadah kepada Allah itu, yaitu
ya bima syara'a, dengan sesuatu yang memang beliau syariatkan. Ya, jadi bukan sekedar dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita saja, ya, atau menurut pemahaman kita, sesuai dengan akal logika kita, atau hawa nafsu kita, atau keumuman orang banyak, bahwa kita beribadah itu bukan karena itu. Kita beribadah kepada Allah ini adalah bima syara'a, sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Ya, artinya kita asal hukum ibadah itu adalah haram. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ingat, kecuali hanya kepada Allah. Kita bahkan dilarang beribadah kepada Allah. Haram bagi kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Rasulullah SAW syariatkan. Karena asal hukum ibadah, asal hukum agama itu dilarang. Itu kaidahnya. Kecuali yang diperbolehkan, kecuali dengan yang dicontohkan, kecuali yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah SAW. Berbeda dengan masalah dunia. Semuanya boleh. Kita makan apa aja, minum apa saja, melakukan apa saja silahkan, kecuali yang diharamkan. Kita mau makan apapun silahkan, kecuali yang diharamkan. Misalnya daging babi, daging anjing, ada ketentuan juga nanti binatang buas dan seterusnya. Itu dalam kaidah fikih bisa kita tahu. Kita minum apa saja silahkan, tetapi ada yang dikecualikan, yaitu khamar misalnya, dengan aneka ragam namanya. Ya, itu bedanya antara apa itu yang berkenaan atau berkaitan dengan masalah agama dan hal yang berkaitan dengan masalah ya dunia. Makanya Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan kepada kita, ya, sudah memberitahu kepada kita sejak masa dahulu. Dia mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari Anas bin Malik, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi minni." Jadi apabila sesuatu itu dari urusan dunia kalian, nah, jadi urusan dunia, ya, ingat masalah dunia, fa antum, maka kalian a'lam, yang lebih memahami bihi, tentang itu daripada saya. Silahkan. Ya, karena zaman Rasul dulu nggak ada mobil, nggak ada pesawat, nggak ada kereta, ya. Karena zaman dulu ada unta, sama jenisnya kendaraan, tetapi bentuknya berbeda. Tetapi ya dalam masalah agamanya, ketika kita naik kendaraan, ya kita turun dari kendaraan, atau kendaraan itu menanjak atau turun, itu sama, kayak itu berkaitan dengan agama. Jadi walaupun jenisnya berbeda, kalau dalam zaman dahulu itu kuda, unta, zaman sekarang ini kendaraan itu ya beraneka jenis, ya ada sepeda, ada motor, ada mobil, ada kereta dan seterusnya, tetapi caranya ya dalam melaksanakan ya ajaran agamanya sama. Ingat, jadi idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi minni. Jika sesuatu itu dari urusan dunia kalian, ya maka kalian lebih mengerti. Tetapi ini kita ambil faida kana min amri dinikum, jika sesuatu itu dari urusan din kalian. Jadi kalau berkenaan dengan masalah agama, ya fa ilayya, maka ila, kata Nabi, kembalikan ya kepada saya. Di urusan agama kembalikan ke Nabi. Kita tidak boleh berperan serta. Ya, kita tidak boleh ikut campur mengatur dalam masalah-masalah agama. Nah, di sini dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dan dari Abu Qatadah juga, dari Aisyah, dan juga di sini ada di dalam Imam Muslim dengan lafaz yang sedikit berbeda. Begitu juga Ibnu Majah, dan di sini adalah hadis yang sahih. Ya, jadi itu. Ya. Jadi perhatikan, pahami, simak sabda Nabi, ya, dengan penuh keimanan tanpa akal kita. Jika sesuatu itu dari urusan agama kalian, maka kembalikan kepadaku, kata Nabi begitu. Sudahkah kita senantiasa berusaha merujuk dan mengembalikan berbagai macam urusan agama ini kepada beliau SAW sebagai orang yang paling ahli dalam bidangnya, lalu kita berpegang teguh kepadanya? Nah, atau apakah kita merasa lebih baik, lebih pantas ya daripada beliau, ya, dalam menjelaskan perkara-perkara agama kepada khalayak, ya, manusia?
maka tak aneh jika di masa sekarang ini banyak dijumpai kesesatan berupa aliran sempalan di berbagai macam pelosok bumi, khususnya di negara kita ini. Kita jumpai bagaimana orang-orang yang sesat dan menyesatkan karena mereka merasa lebih pandai, lebih pintar, lebih pantas, lebih layak dalam menjelaskan perkara agama daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka jarang sekali mengajak orang itu, mengajak jamaahnya, mengajak kaum muslimin untuk selalu merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Ya karena mereka itu jangan sampai nanti jamaah pada pintar, kemudian kelihatan mereka bodohnya. Mereka tak mau itu. Makanya mereka hanya menyuruh orang belajar agama, tapi tidak mau menyuruh umatnya, jamaahnya untuk senantiasa merujuk kepada firman Allah dan juga kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini disebabkan banyaknya para penyeru agama yang menjelaskan perkara-perkara agama berdasarkan kepada logikanya, zon atau persangkaannya, dan hawa nafsu belaka, tanpa mau merujuk kepada sabda dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, lalu merujuk pula pada penjelasan kepada para ulama salafus soleh dari kalangan sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Karena mereka itu, yaitu para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan juga kaum salaf terdahulu yang mengikuti jejaknya mereka itu, adalah orang yang paling mengerti maksud dari yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seandainya setiap orang diizinkan atau dibolehkan, diberikan kebebasan dan dibiarkan tanpa kendali menjelaskan perkara agama misalnya. Kalau seandainya kita bebas nih, setiap orang bebas menjelaskan perkara agama seenak udalnya, semaunya sendiri misalnya, dengan keinginan, dengan pemahaman masing-masing. Nah, sekarang mengapa Allah Jalla wa'ala itu mengutus Rasulnya? Kalau seandainya kita diberikan kebebasan misalnya, dibolehkan untuk menjelaskan perkara agama semua kita. Nah, untuk apa kalau begitu Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini? Kemudian dari sini timbul lagi banyak pertanyaan yang harus diajukan kepada orang-orang itu. Kepada orang-orang menyerukan pemahaman agama sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Misalnya pertanyaan yang saya tanyakan kepada mereka adalah, bagaimana mewujudkan pemahaman dari syahadat bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah? Untuk apa kita mengucapkan kalimat Muhammad Abdullah wa Rasuluhu? Untuk apa coba? Kalau kita diberikan kebebasan untuk memahami dan memahamkan kepada orang lain pemahaman agama menurut kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, apa realisasi? Apa perwujudan dari mengimani beliau adalah utusan Allah, mentaati segala perintah dan menjauhi larangan-larangannya, membenarkan segala kabar beritanya, mencintainya, dan juga mencintai keluarga dan para sahabat. Bagaimana caranya? Kalau kita diberikan kebebasan atau kita dibolehkan memahami dan memahamkan perkara agama menurut mau kita masing-masing, coba. Begitu juga, apa tujuan kalau gitu? Apa tujuan Nabi SAW bersusah payah dengan cucuran keringat, kemudian tetesan darah, bahkan sampai beliau diusir dari Mekah ke Madinah, mengalami berbagai macam intimidasi, kezaliman dari orang-orang kafir, berdakwah dan menyeru umat manusia selama kurang lebih 23 tahun dengan melalui periode Makkiyah dan Madaniyah, coba. Sampai Rasulullah sendiri mengalami periode yang seperti itu. 23 tahun beliau berdakwah dan tidak berjalan mulus. Untuk apa? Kalau memang setiap orang dibolehkan untuk udah langsung turunkan saja. Udah gitu gak perlu Rasulullah bersusah payah berdakwah saat itu. Nah, beliau begitu untuk kita contoh. Begitu juga selanjutnya. Bukankah di masa Rasulullah juga manusia terbagi menjadi dua kubu, dua bahagian. Ada yang menerima, mengikuti dan mencontoh dakwah beliau. Mereka itu adalah para sahabat. Sekelompok lainnya
menolak, mengingkari dan menentang dakwahnya, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nah, mereka itu adalah kaum kafirin, munafikin dan selainnya. Cobalah renungkan, ya. Akankah kita juga masih meremehkan dan menyepelekan kerja kerasnya Nabi SAW dalam berdakwah dan memperjuangkan Islam sampai nyawanya berpisah dari raga? Apakah kita dibandingkan dengan kemuliaan dan keagungan Rasulullah SAW yang dakwahnya senantiasa dijaga oleh Allah serta didukung oleh keluarga dan para sahabatnya dengan penuh rasa cinta dan kerinduan untuk berkumpul dengannya kelak di dalam surga? Ya, bisa kita lah perjuangan. Kita bacalah sirah nabawiyah. Kita lihat bagaimana sejarahnya Rasul dalam berdakwah. Ya, dengan penuh rintangan, dengan susah payah. Lalu kita tiba-tiba seenaknya kita tidak mau mencontoh Rasulullah. Kita tidak menghargai kerja kerasnya Rasul dalam berdakwah. Ya, kita kemudian mengabaikan. Kita hanya membaca Al-Quran lalu kita pahamkan sendiri. Kita baca hadis lalu kita pahamkan sendiri sesuai dengan hawa nafsu kita, dengan akal logika kita. Ya, maka apakah kita pantas menjadi seorang umat atau pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik? Tentu tidak di sini. Maka bentuk keislaman kita, bentuk kita ini sebagai seorang yang muslim yang baik adalah kita menghargai yaitu kerja keras dakwahnya Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita mengikuti, mencontoh Rasulullah SAW, termasuk dalam beribadah kepada Allah, bahwa kita ini beribadah kepada Allah itu harus sesuai dengan apa yang disyariatkan, sesuai dengan apa yang diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, apalagi tadi Rasul juga mengatakan, jika sesuatu itu dari urusan dunia kalian lebih paham, silahkan. Ya, selama tidak ada larangan, silahkan. Tetapi jika sesuatu itu dari urusan agama kalian, tidak ada tawar-menawar, kembalikan kepada Nabi SAW. Kita tidak boleh berperan serta. Ustadz kita, guru kita juga tidak boleh berperan serta ya di dalam memasukkan ya ajaran-ajaran agama ya kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan posisi seorang nabi pada umatnya, yaitu sebagai orang yang menunjuki umatnya kepada kebaikan dan memperingatkan mereka akan keburukan yang diketahuinya. Kita harus paham ya apa kedudukan posisi para nabi atau rasul di umatnya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Jadi kata beliau, innahu lam yakun nabiyyun qabli, tidaklah seorang nabi sebelumku, illa melainkan ia berhak, adalah merupakan kewajiban bagi nabi itu ayyadula ummatahu, untuk menunjuki, untuk membimbing umatnya ala khairin, atas kebaikan ya ma ya'lamuhu, yang ia ketahui lahum kepada mereka. Jadi tugas nabi ia adalah membimbing, menunjuki ya umatnya itu kepada kebaikan yang dia ketahui, dan juga wayundiruhum, dan memberikan peringatan, menegur yaitu mereka saroma, yaitu keburukan, apa-apa ya'lamuhu lahum, apa-apa yang dia ketahui kepada mereka. Juga Nabi itu dua, membimbing kepada kebaikan, mengingatkan dari keburukan. Nah, itu mengajarkan apa kebaikan yang paling utama, tauhid, tentang keimanan. Ya, apa keburukan yang paling besar, yaitu syirik, yang menduakan Allah dan seterusnya. Banyak kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang beredar di manusia. Tapi bagi kita, tolak ukur baik dan buruk itu adalah sesuai dengan apa yang Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah SAW terangkan kepada kita. Ya,
Karena kebaikan bagi seseorang belum tentu baik menurut Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga keburukan ya bagi manusia belum tentu buruk bagi Allah dan Rasul. Semua tolak ukurnya, barometernya adalah penjelasan, keterangan, ketetapan dari Allah Ta'ala dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasai, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Dalam hadis yang lain dari Abu Dzar, qala berkata, ya kata Abu Dzar, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkurna minhu ilman. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lahum. Jadi dari Abu Dzar berkata Rasulullah SAW telah pergi meninggalkan kita, yaitu wafat, ya. Dan tiada seekor burung pun yang terbang membolak-balikkan kedua sayapnya di udara, melainkan beliau telah menyebutkannya kepada kami sebagai suatu ilmu darinya. Nah, Rasul sudah banyak menyebutkan. Jadi kalau kita baca kitab-kitab hadis, ya disaksikan oleh para sahabat, banyak ilmu-ilmu yang Nabi ucapkan, yang pernah Nabi sebutkan ya kepada kita. Tinggal bagaimana kita, maukah kita membaca, mempelajari hadis-hadis yang banyak itu. Nah, jadi semua diantara sudah sebutkan. Terus berkata lagi Abu Dzar, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma baqiya syai'un, tidaklah tertinggal sesuatu pun yuqaribu minal jannah yang dapat mendekatkan, yaitu kalian maksudnya minal jannah, mendekatkan kalian ke dalam surga, wa yubaidu anin nar, dan menjauhkan kalian dari neraka, illa melainkan waqad buyina lakum, sungguh-sungguh telah dijelaskan kepada kalian. Jadi perkara-perkara yang dapat mendekatkan, memasukkan kita ke dalam surga, lalu menjauhkan kita, menghindarkan kita dari neraka, ingat, itu sudah dijelaskan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Jadi Islam ini tidak perlu tambahan, karena sudah dijelaskan bagaimana cara kita masuk surga, bagaimana cara kita mendekat dan masuk surga, itu sudah dijelaskan. Bagaimana cara kita ini menghindar, menjauh dari neraka juga sudah dijelaskan. Jadi nggak usahlah kita sok-sok pintar, ya merasa layak, merasa pantas untuk menjelaskan kepada ya umat manusia, khusus kaum muslimin, tentang ajaran-ajaran yang tidak dicontohkan. Seakan-akan ini ada bisa membawa kita kepada pahala, ganjaran, masuk surga, jauhkan dari neraka. Padahal tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah. Berapa banyak hadis-hadis palsu, berapa banyak hadis-hadis lemah yang dibuat-buat oleh ya orang-orang tertentu, seakan-akan ini hadis bisa membawa kita kepada surga, dan padahal ini adalah yaitu ucapan-ucapan yang berdusta atas nama Nabi SAW yang diancam oleh beliau, yaitu dengan neraka, aliyadzubillah. Ya, ingat bahwa hal-hal yang dapat, apakah itu berupa akidah, etikat, ucapan, perbuatan, ya itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Ya, itu hal yang dapat memasukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Sudah cukup buat kita. Itulah kewajiban Rasul, ya hak tugas Rasul seperti itu. Begitu juga di dalam sebuah hadis yang lain dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, qala berkata, yaitu Salman cerita nih, qila lahu, jadi pernah dikatakan kepada Salman Al-Farisi, ya jadi orang musyrik pernah berkata kepada Salman, ucapan ini sebetulnya dalam bentuk cemoohan, ejekan ya, tentang ajaran Islam. Tetapi ya Salman ya membenarkan apa yang diucapkan itu, ya walaupun bentuk cemoohan, tapi yang diucapkan itu benar. Nah, adapun cemoohan itu sendiri, ya itu berbalik kepada orang yang mencemooh. Apa itu? Yaitu ucapannya begini, qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-khira'ah qala faqala ajal. Ya. Jadi dikatakan kepada Salman, apakah sesungguhnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam itu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, sampai-sampai juga diajarkan pula kepada kalian yaitu cara atau adab buang air besar. Nah, jadi itu tuh sampai buang air besar saja apa diajarkan? Kemudian Salman menjawab, iya benar.
Itulah kesempurnaan Islam. Itulah kehebatan Islam yang tidak ada pada agama yang lain. Bagaimana kita kalau mendatangi yaitu tempat buang air besar, WC misalnya, hammam misalnya. Bagaimana? Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Waktu masuk mengucapkan doa ini, waktu keluar mengucapkan doa ini, dan begitu suruh diajarkan. Yang tidak ada pada agama yang inilah menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Jadi walaupun di sini tujuan orang musyrik itu adalah mencemooh ajaran Islam lewat Salman Al-Farisi, tetapi Salman membenarkan. Memang begitulah Islam mengajarkan segala sesuatu sampai buang air besar. Jadi meskipun pertanyaan kaum musyrikin kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu an itu bersifat ejekan atau cemoohan, namun para sahabat khususnya dalam hadis ini adalah Salman Al-Farisi membenarkannya bahwa Nabi mereka yaitu sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada mereka berupa akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan lain sebagainya, bahkan sampai-sampai kepada adab buang air besar sebagai bentuk keagungan dan kemuliaan Islam yang membimbing dan menuntun para pemeluknya kepada kelayakan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat kelak. Namun anehnya banyak di antara kaum muslim sendiri yang tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak tahu, atau bahkan mungkin tidak mau tahu bahwa Islam agama mereka itu adalah agama yang sangat sempurna lagi lengkap, yang paling pantas untuk dijadikan sebagai pedoman hidup di dunia dan juga menjadi penyebab keselamatan kelak di akhirat. Kesempurnaan Islam itu selain karena kehendak dari Allah Azza wa Jalla, juga karena kerja keras dan keikhlasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendakwahi umat manusia kepada kebenaran dan kebaikan, serta memperingatkan mereka dari berbagai macam kebatilan dan keburukan. Walaupun ini merupakan Islam itu adalah agama yang sempurna, mengatur berbagai macam hal. Banyaklah kalau kita belajar ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi, banyak hal yang dapat kita gali dari ajaran Islam. Islam itu adalah agama yang sempurna. Sehingga Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, hari Jumat, waktu Arafah, waktu menjelang asar, aku telah sempurnakan Islam itu menjadi agama bagi kalian. Jadi Islam itu sudah ditetapkan Allah sebagai agama yang sempurna. Jadi agama yang sempurna itu tidak perlu ada tambahan, tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu diganti-ganti, tidak perlu dikurangi. Sudah apa adanya dari Allah Jalla wa'ala dan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua itu sudah dijelaskan dalam ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberitahukan kepada kita tentang tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaika kepadamu wahai Nabi az-dzikra, yaitu Al-Quran. Untuk apa? Litubayyina, supaya engkau menjelaskan, supaya engkau menerangkan linnas kepada manusia apa saja nuzila yang telah diturunkan ilaihim kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan supaya mereka itu berfikir. Ingat, Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, dan tugas Rasul adalah menjelaskan apa yang Allah turunkan itu kepada manusia. Jadi yang berhak menjelaskan isi Al-Quran itu Rasulullah. Di mana kita bisa mendapatkan penjelasan Rasulullah? Yaitu dalam hadis. Dan penjelasan Rasul itu bisa dalam ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan. Apakah itu perbuatan dalam bentuk perintah atau larangan, dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin tahu penjelasan Rasulullah tentang ayat-ayat Al-Quran yang ada, lihat hadis-hadis Nabi. Begitupun di dalam surat yang sama, tapi ayat yang berbeda, Allah juga mengatakan, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa
litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan kami tidaklah menurunkan Al-Quran atau Alkitab kepada engkau wahai Nabi, melainkan supaya litubayyina, melainkan supaya engkau memberikan penjelasan, supaya engkau memberikan keterangan kepada mereka yang mereka berselisih padanya. Ya, jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Begitupun dalam ayat ini. Ya, dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa Allah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran itu, tugas Nabi adalah untuk menjelaskan terhadap apa yang manusia berselisih padanya. Ya, tugas Nabi adalah untuk tabyin, memberikan penjelasan. Dan penjelasan-penjelasan beliau itu ada di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah salah seorang ahli tafsir, yaitu Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, ya rahimahullah, dia berkata dalam kitab tafsirnya, yaitu Aisarut Tafasir, ketika menerangkan tafsir surat An-Nahl, kata beliau, bayanu muhimmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat penjelasan tentang pentingnya, muhimmah, penting, urgennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha, yaitu bahwa ya beliau itu bayanu, ya menjelaskan ma anzalallahu ta'ala, apa yang Allah turunkan, apa yang Allah Ta'ala turunkan li ibadihi kepada hamba-hambanya, min wahihi, dari wahyunya, fi kitabihi, di dalam kitabnya. Jadi kedudukan Rasul, posisi Rasul itu sangat penting. Jadi jangan disepelekan. Tugas Rasul itu menyampaikan, menjelaskan, tugas kita mengimani dan menerima. Nah, tugas Rasul itu adalah di sini, yaitu bayanu ma anzalallah, ia menjelaskan apa yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Ya, maka Rasul wajar dia memberikan penjelasan, keterangan tentang ayat-ayat Al-Quran. Nah, sedangkan kita ikut aja Rasul baca hadis-hadisnya. Ya, adapun para ahli tafsir, ya dia memahamkannya, ya karena mereka adalah orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya. Mereka hafal ayat Quran, mereka tahu asbabul asbabun nuzul daripada ayat-ayat Al-Quran, ya mereka tahu sejarah dan seterusnya. Mereka juga tahu hadis-hadis Nabi, tahu asbabul wurud hadis dan seterusnya. Lalu mereka memahami juga bahasa Arab, maka mereka bisa memahami yaitu ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Maka belajarlah, ya kita kalau ingin memahami ayat-ayat Al-Quran dari orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya. Ya, bukan dari orang yang bahasa Arab aja dia tidak paham. Ya, apalagi ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang tafsir Al-Quran. Nah itu. Jadi kita jangan sepelekan kedudukan Rasulullah SAW. Jadi beliau itu sangat penting posisinya. Begitu juga dalam kitab yang lain, dalam tafsir Ibnu Katsir, ya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, summa qala ta'ala li rasulihi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, annahu innama unzila alaihil kitab, bahwasanya hanyalah diturunkan kepada beliau Alkitab, yaitu Al-Quran, liyubayyina linnas, supaya beliau itu menjelaskan kepada manusia, alladzi yang yakhtalifuna, yang mereka berselisih ia padanya. Jadi itu. Ya, jadi kalau menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya Allah itu menurunkan Al-Quran kepada beliau supaya beliau menjelaskan kepada manusia tentang apa-apa yang manusia itu berselisih padanya. Ya, tugas Rasul adalah memberikan penjelasan, memberikan keterangan. Nah, penjelasan, keterangan Rasulullah tentang ayat-ayat Al-Quran itu ada di dalam hadis-hadis ya Nabi SAW ya yang sahih. Makanya kita jangan jauh dari ya Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi Rasulullah SAW sendiri sudah menjelaskan tentang kedudukan ya hadis-hadis Nabi, tentang perbuatan, ucapan ya beliau ya dalam agama ini. Beliau pernah mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud
dan juga Imam Ahmad, dan di sini adalah sahih dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Beliau pernah mengatakan, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ingatlah, ini sesungguhnya aku utitu telah dianugerahi, telah diberikan Alkitab yaitu Al-Qur'an, wa mislahu dan yang semisalnya. Apa semisal Al-Qur'an? Yaitu hadis, ma'ahu bersamanya. Ingat ya, jadi Allah telah menganugerahkan, telah memberikan, mengaruniakan kepada Rasulullah SAW, ya Nabi kita yang mulia, yaitu Al-Quran. Dan ada lagi selain Al-Quran yang semisal Al-Quran, yaitu adalah hadis Nabi. Syaikhul Islam yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, yaitu as-sunnah maksudnya. Jadi katakan wa mislahu ma'ahu, itu maksudnya adalah sunnah. Dan sunnah juga turun dengan wahyu kepadanya sebagaimana turunnya Al-Quran. Hanya saja as-sunnah ya tidak dibacakan sebagaimana dibacakannya Al-Quran. Nah, jadi bedanya itu aja. Kalau Al-Quran dibacakan oleh Allah, ya dari Allah langsung redaksinya. Sedangkan kalau hadis adalah dari Rasulullah SAW sendiri. Begitu juga Hasan bin Atiyah rahimahullah, salah seorang tabi'in dari negeri Syam yang siqat, juga pernah berkata, kana Jibril yanzilu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisunnah kama yanzilu 'alaihi bil Qur'an. Jadi adalah malaikat Jibril alaihissalam yanzilu turun ya 'alan Nabi, menemui Nabi atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bisunnah, untuk mengajarkan ya tentang sunnah. Ya, kama sebagaimana yanzilu alaihi bil Quran, sebagaimana malaikat Jibril turun kepada Nabi untuk mengajarkan Al-Quran. Asalnya dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, Al-Marwazi, Ibnu Abdul Bar. Ya, dan sanad ini adalah sahih. Nah itu. Ya, jadi sudah banyak yang menjelaskan bahwasanya kedudukan hadis itu sangat penting. Ya, artinya kedudukan Rasulullah di sini. Jadi kita jangan hanya memahami Al-Quran lalu kita sampaikan kepada orang tanpa mau merendengnya dengan hadis-hadis Nabi. Ya, seakan-akan Nabi itu tidak ada nilai, tidak ada kedudukan di sisi kita. Maka hendaklah kita dalam hal-hal berkaitan dengan agama, ya harus ya berpegang juga kepada ya sabda, perbuatan ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis dari Miqdam bin Ma'di Karib, Rasul pernah bersabda, kata beliau, ingatlah akan sampai ia kepada seseorang ia hadis dariku, sedangkan ia bersandar di atas dipannya seraya berkata, di antara kami dan kalian ada kitab Allah yaitu Al-Quran, maka apa yang kita dapatkan padanya yang halal, kita pun hendaklah menghalalkannya, dan apa yang kita dapatkan haram padanya, maka kita pun mengharamkannya. Kenapa? Wa inna ma harama Rasulullah kama haramallah. Karena sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang telah diharamkan oleh Allah. Jadi Rasulullah itu ketika misalnya mengharamkan sesuatu, itu karena memang Allah haramkan. Atau kalau Rasul menghalalkan sesuatu, ya karena Allah memang juga mengharamkan. Kalau seandainya Rasulullah misalnya mengharamkan sesuatu dan tidak sesuai dengan keinginan Allah, pasti turun ayat. Sebagaimana kisah ya di dalam ayat Al-Quran, ya diceritakan bagaimana Rasul pernah mengharamkan madu, kemudian turun ayat, ya itu surat At-Tahrim. Nah, kisah bisa kata Allah menegur. Nah itulah karena beliau adalah seorang yang maksum. Nah itu, jadi kita harus paham bahwa ketika Rasul menyuruh, itu sesuai dengan memang apa yang Allah suruh. Ketika Rasul melarang, itu memang sesuai dengan apa yang Allah larang. Ketika Rasul itu menghalalkan sesuatu, itu karena memang sesuai dengan apa yang Allah halalkan. Begitupun ketika Rasul mengharamkan sesuatu, itu sesuai dengan apa yang Allah haramkan. Ya, maka hendaklah kita mengikuti Rasulullah. Enggak usahlah kita merasa pandai, merasa hebat, ya merasa bahwa kita ini ya
ya lebih paham, lebih layak, lebih patut dalam mengajarkan agama daripada Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Maka Rasul sendiri sudah mengancam, sudah mengingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain-lainnya dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapapun atau siapapun yang dia tidak suka, dia membenci sunnahku, kebiasaan-kebiasaanku, apakah itu berupa ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan atau apapun yang datang Nabi, dia benci, dia tidak suka. Baik tidak suka, dia memang tidak mau sama sekali mengamalkannya, atau memang dia benci dengan ajaran-ajaran itu, kata Nabi, falaysa minni, maka dia bukan termasuk dari golonganku, dia bukan umatku. Aliyadzubillah. Ya, maka sebagai muslim yang baik, hendaklah kita mencintai sunnah Nabi dengan cara mendengarkan sabda-sabda beliau. Ya, dengan cara kita menyimak, memahami apa yang diucapkan beliau. Kalau itu perintah, segera amalkan. Kalau itu larangan, hendaklah kita jauhi. Begitupun ketika kita hendak beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, apakah kita sholat, apakah kita menunaikan ibadah haji atau umrah, atau kita hendak berpuasa, atau berbagai macam bentuk ibadah yang lain, ya kepada Allah Jalla wa'ala, maka hendaklah kita berusaha beribadah kepada Allah itu sesuai dengan apa yang disyariatkan, sesuai dengan apa yang diatur, sesuai dengan apa yang pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena banyak di antara kita kaum muslimin yang mereka itu tidak peduli ya dengan hal-hal seperti ini. Maka ketika kita jumpai ada orang-orang, ada sekelompok orang yang mereka itu ya katakanlah ya tidak mau mencontoh Rasulullah, tidak mau beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan ya oleh Rasulullah SAW. Mereka membuat-buat sendiri, menambah-nambah, mengurangi, mengganti dan seterusnya. Ya seperti misalnya sekarang yang kita dengar ya, walaupun gaungnya cuma sebentar, ya bagaimana Islam ini mau katakan dipermak ya dengan penambahan-penambahan, misalnya Islam Nusantara misalnya, seperti itu misalnya. Nggak akan langgeng, karena ini ya sesuatu yang batil itu pasti ya, karena yang batil itu pasti adalah zahuq, pasti akan hancur, lenyap ya. Nah, orang-orang ini merasa hebat, orang-orang ini merasa luar biasa, seakan-akan agama Islam itu milik mereka, bukan milik Allah dan Rasulullah. Maka alangkah beraninya ya kalau andai kata ada umat di masa sekarang ini, bahkan ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dai, juru dakwah, ustadz, kiai, ya jika ada di antara mereka yang masih meragukan kerasulan Muhammad SAW, kemudian mendustakan dan mengkufurinya, dan bahkan masih mengakui kerasulan manusia lainnya sesudah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka sudah tidak mencontoh Nabi. Bahkan bahayanya lagi, mereka mengakui yaitu ada lagi kerasulan, seperti kita jumpai golongan Bahaiyah misalnya, ya mengakui, begitu juga Ahmadiyah. Ya bisa kita jumpai, dan masih banyak lagi. Ya di kita aja banyak orang-orang yang ngaku Nabi, ya Musaddek misalnya, ya dengan alirannya, Lia Edan misalnya, Lia Edan misalnya, ya dengan kelompoknya. Pada jelas di dalam ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi dan juga penjelasan para ulama salaf bahwa la nabiyya ba'di, kata beliau, tidak ada lagi Nabi sesudah saya. Setelah Nabi wafat, setelah beliau diangkat jadi Nabi, tidak ada lagi Nabi sesudah beliau. Maka zaman dulu ketika ada orang mengaku Nabi, diperangi oleh para sahabat sampai dibunuh. Sekarang banyak orang-orang yang seperti itu. Nah, maka ini aneh kalau andai kata kita ini ngaku ulama, tokoh Islam, lalu mengucapkan hari raya kepada satu kelompok, di mana kelompok itu ya jelas bertentangan dengan ajaran Islam, karena mengakui ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keislamannya patut ya diragukan. Dan bahkan bukan itu lagi, bahkan lebih berani lagi jika ada di antara mereka yang mengaku-ngaku telah mendapatkan ilham dan wahyu dari Tuhan, lalu memposisikan
sebagai seorang rasul atau nabi yang baru? Tidakkah mereka takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara mereka ada yang masih mendurhakai dan menentang apa yang ia perintahkan, melanggengkan dan memudayakan suatu perbuatan dan perkataan yang telah ia larang, serta mendustakan dan menimbulkan keraguan-raguan kepada khalayak dari kaum muslimin akan sesuatu yang ia telah kabarkan dan tetapkan, serta mengabaikan dan menomorduakan perintah dan larangan yang ia telah syariatkan. Bayangkan, banyak sekarang umat Islam ini, ya bahkan mereka itu orang-orang yang mengaku tokoh-tokoh agama, dari dai, ustadz, kiai, ya bahkan mereka itu adalah ketua-ketua dari lembaga-lembaga Islam, ya, di mana mereka itu terang-terangan, ya mereka itu menentang, mendurhakai perintah Rasulullah SAW. Bahkan mereka melanggengkan, membudayakan suatu perbuatan dan perkataan yang telah dilarang ya oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka juga mendustakan dan bahkan menimbulkan keraguan-raguan ya kepada umat Islam tentang apa yang datang dari Nabi. Bahkan mereka memberikan gelar-gelar yang buruk kepada orang-orang istiqomah dalam ajaran Islam. Bahkan mereka memuji orang-orang yang sesat. Mereka memuji orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama. Coba bisa kita, tokoh-tokoh apa ini? Nah, tapi ini terjadi. Dan juga tidakkah mereka merasa malu ya ketika ada sebahagian dari mereka yang mengklaim, yang menganggap telah banyak berbuat jasa terhadap Islam, yakni mereka itu memunculkan banyak gagasan dan merekayasa berbagai macam acara yang menurut mereka bercirikan yaitu ajaran Islam dan lain sebagainya, yang akhirnya mereka mempunyai keinginan dan ambisi untuk memperbaharui dan memodernisasi syariat Islam, yang barangkali ada di antara mereka yang menganggap bahwa Islam itu adalah kuno, sempit, cupet, lamban, tidak universal dan gak ngetren. Lalu pada akhirnya ia memiliki suatu pandangan ia dan prinsip bahwa semua agama itu sama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa kita lihat sekarang banyak orang-orang yang begitu, karena mereka itu tidak disibukkan mempelajari Al-Quran, tidak belajar hadis, tidak belajar akidah tauhid. Mereka disibukkan dengan ajaran-ajaran yang sesat, apakah itu tasawuf misalnya, bahkan mereka belajar ilmu filsafat dan yang lain-lainnya. Ya mereka belajar semua agama, maka wajar mereka punya pandangan seperti itu. Ya, Islam dianggap agama kuno, ya agama yang tradisional, ya nggak modern lah istilahnya. Ya sehingga mereka membuat berbagai macam amalan, berbagai macam kegiatan. Ya, dan dengan itu mereka menganggap bahwa mereka sudah berjasa, sudah membuat itu kegiatan-kegiatan yang menunjang ajaran Islam itu, kata mereka. Padahal mereka bukannya itu bukan menguatkan agama, bahkan mereka itu sebetulnya meruntuhkan agama. Mereka itu bukan membesarkan agama, tetapi mereka sebetulnya malah mengecilkan agama. Ya, karena mereka membuat aturan-aturan, membuat kegiatan-kegiatan yang sebetulnya malah bertentangan dengan ajaran Islam, aliyahzubillah. Nah itu. Sehingga mereka menganggap bahwa semua agama sama. Bahkan mereka menganggap bahwa agama lain lebih baik daripada Islam, coba. Bahkan mereka terang-terangan seperti orang-orang liberal misalnya menganggap bahwa Islam ini adalah agama teroris. Islam ini adalah agama yang enggak benar. Ya, sehingga orang kalau menghafal tahfiz Quran ini cikal bakal nanti orang jadi teroris misalnya. Seperti itu. Dari mana berita? Islam itu adalah agama selamat dan membawa keselamatan. Tetapi karena segelintir orang yang memang mereka hidupnya untuk mencari dunia, mencari kepopuleran yang enggak lama dunia itu, enggak akan abadi mereka itu mendapatkan kenikmatan dunia. Mereka nanti akan celaka. Di alam barzah dan nanti di hari kiamat kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka berhati-hatilah dan segeralah bertaubat. Ya, jangan sepelekan ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan yang batil. Ayo kembali kepada ajaran Islam yang sahih, yang mengajarkan akidah tauhid berdasarkan kepada ayat Quran, hadis-hadis Nabi sesuai dengan pemahaman kaum salafus soleh.
Ketahuilah bahwa sehebat-hebat umat Islam masa sekarang ini, dengan berbagai macam pengetahuan ukhrawi dan duniawi dari membaca, menghafal, dan menalar kitab-kitab kuning, sampai memprogram kitab kuning tersebut menjadi bentuk disket, kalau dulu ya CD, flash disk, komputer. Nah, itu tak akan mampu ya mereka itu menandingi kehebatan kurun pertama, kedua, dan ketiga dari sejak Islam dipancangkan di tanah haram atau Mekah. Gak akan. Ya, siapa di sini yang paling ini hebat orang dalam berperan dalam agama Islam ini? Gak akan bisa mereka itu melampaui kehebatan ya orang-orang yang ada pada kurun ya pertama ketika Islam itu dipancangkan. Lalu setinggi-tingginya status sosial dan kemudian umat Islam masa sekarang ini dengan berbagai macam julukannya seperti haji, ustadz, habib, syekh, al-imam, al-mukarram, atau juga profesor, doktor, insinyur, dan sebagainya, yang semuanya itu adalah merupakan gelar-gelar hasil buatan manusia juga. Tidaklah mereka itu lebih tinggi kemuliaannya di sisi Allah rafi'ud darajat, ya tidaklah mereka itu lebih tinggi kemuliaan di sisi Allah dari para sahabat radhiyallahu anhum, kendati pun banyak di antara mereka yang umi atau buta huruf. Dan tentu di antara mereka yaitu umat dari generasi pertama dengan generasi sesudah mereka, jika disejajarkan, tidak akan seimbang dan sepadan, akan. Jadi kita ini, katakanlah kita ahli komputer yang sudah menyusun, ya katakanlah semua hari sudah kita susun ya di komputer, sehingga ada programnya misalnya. Atau kita mencari tafsir ini misalnya, sudah ada itu di programnya. Misalnya kita baca surat sekian, ayat sekian, oh tafsirnya Ibnu Katsir, langsung keluar misalnya. Nah, orang yang menyusun ini tidak akan lebih mulia dari para sahabat. Orang yang mengumpulkan hadis-hadis sehingga kita gampang sekarang mencari hadis, ya nggak akan lebih hebat daripada ya para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, karena para sahabat adalah orang-orang yang telah dimuliakan ya oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belumkah sampai kepada kalian wahai para da'i tentang kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya masa? Inilah dia nas dalilnya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an berkata, telah bersabda, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Nabi SAW, khairukum qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Jadi kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah masaku, lalu orang-orang berikutnya, kemudian orang-orang berikutnya. Jadi masa Nabi, para sahabat, orang berikutnya tabi'in, orang berikutnya adalah atba' at-tabi'in, yaitu ya sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Hadis ini dikatakan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Tirmizi, dan yang lain-lainnya. Dalam hadis yang lain dari Abdullah ya bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW qala pernah bersabda, khairun nas qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah masaku, lalu orang-orang berikutnya, kemudian orang-orang berikutnya. Jadi kalau pertama adalah jadi dikatakan adalah khairukum qarni, sebaik-kum, dia kata-kata kum. Kalau di sini khairun nas, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah masa beliau, yaitu para sahabat, kemudian orang sudah mereka tabi'in, sudah mereka adalah atba'at tabi'in. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati al-qarnul ladzi bu'istu fihim summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku. Jadi ada tiga, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umatku. Ya, di sini al-qarnul ladzi bu'istu fihim, yaitu masa di mana aku diutus pada masa itu, yaitu apa? Para sahabat. Kemudian orang-orang sesudah mereka, yaitu para tabi'in. Kemudian orang-orang sudah mereka, yaitu atba'at tabi'in. Dari dalam riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya. Masih dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu? Lalu beliau menjawab, aku dan orang-orang yang bersamaku. Lalu orang-orang yang berada di atas asar, kemudian orang-orang yang berada di atas asar,
kemudian seolah-olah beliau meninggalkan orang-orang sisanya. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sa'ala rajulun an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas khair? Qala al-qarnul ladzi ana fihi summa tsani summa tsalis. Dari Aisyah berkata, pernah seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu? Beliau menjawab, masa yang aku ada padanya, yaitu para sahabat. Kemudian yang kedua yaitu para tabi'in, kemudian masa yang ketiga yaitu para atba'at tabi'in. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Di dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat At-Tabrani dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tambahan, kemudian akan datang suatu kaum yang tidak ada kebaikan bagi mereka. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa sehebat-hebat orang sekarang, apakah itu dengan gelarnya, gelar agamisnya, kiai, haji, syekh, misalnya al-alamah dan seterusnya, atau al-habib, atau misalnya al-ustadz misalnya, atau gelar-gelar dunia misalnya, seperti profesor, doktor dan yang lain-lainnya, maka posisi mereka itu tidak akan lebih utama dari tiga masa ini, yaitu zaman Nabi, yaitu para sahabat, tabi'in dan atba'at tabi'in. Karena ini yang memuji, yang menyanjung adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan memperhatikan riwayat-riwayat hadis tersebut di atas, maka bagaimana mungkin dapat terima jika ada beberapa dai yang menganggap bahwa masa di mana dia hidup itu sebanding atau bahkan lebih baik dari masa di mana Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dan atba'at tabi'in hidup. Padahal jelas sekali bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian, dan sebaik-baik umatku itu ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat, tabi'in dan atba'at tabi'in. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang arti lalu orang-orang berikutnya, kemudian orang-orang berikutnya, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka itu adalah para tabi'in dan atba'at tabi'in sebagaimana dalam kitab Fathul Bari. Itu. Makanya kita ini ikutilah jejak Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan atba'at tabi'in dalam berbagai macam hal, dalam perkara-perkara agama, termasuk dalam ibadah kita. Gak usahlah kita ikut orang-orang zaman sekarang dengan aneka ragam cara ibadahnya. Semua itu tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak zaman sekarang orang-orang itu mereka beribadah, mereka itu melakukan peribadatan kepada Allah Jalla wa'ala, tetapi mereka tidak mencontoh, mereka tidak mengikuti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah Rasulullah juga sudah mengingatkan jauh-jauh hari, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga Imam Ahmad dari Aisyah, Rasul pernah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Jadi barang siapa atau siapa saja yang mengerjakan suatu amalan, sholat misalnya, puasa misalnya dan seterusnya, laisa alaihi amruna, yang tidak ada atas amalan tersebut, amruna yaitu syariat kami, tidak ada urusan, tidak ada syariat agama kami di atas amalan yang dikerjakan tersebut, fahuwa radun, maka amalan tersebut tertolak, tidak akan diterima, tidak akan mendapatkan balasan, bahkan mendapatkan dosa. Begitu juga dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, beliau juga mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radun. Jadi barang siapa ahdasa, yang mengada-ngadakan, yaitu suatu perkara baru, fi amrina, dalam urusan agama kami ini, ma laisa minhu, yang tidak ada syariatnya, yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada dalilnya, fahuwa radun, maka amalan tersebut tertolak. Jadi sudah banyak dalil. Begitu juga dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, man sana'a amran min ghairi amrina fahuwa radun. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, Nabi mengatakan man sana'a. Jadi barang siapa yang membuat amran, suatu perkara,
min ghairi amrina, yang bukan dari urusan agama kami, fahuwa radun, maka dia itu tertolak. Tertolak itu tidak diterima, tidak mendapatkan balasan kebaikan, bahkan mendapatkan dosa. Rasul mengancam, ya, Rasul sudah mengingatkan kepada kita. Jadi pada saat kita mengerjakan suatu amalan, perhatikan apakah amalan-amalan kita ini memang pernah dilakukan, pernah dicontohkan, pernah disyariatkan oleh Rasul atau tidak. Kalau tidak, jangan kita mengamalkannya, jangan kita mengada-adakannya, jangan kita membuat-buatnya. Sebab kalau kita lakukan, maka amalan tersebut ya tidak akan mendapatkan ganjaran, ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, dan itu tidak ada faedahnya. Ya, itu. Jadi harus perhatikan. Karena kita ini sekarang yang penting beramal, pada tidak dicontohkan, tidak pernah diperintahkan, tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Maka benarlah bahwa pada saat kita mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah SAW, maka kita harus pahami, kita harus ngerti tujuannya. Di antaranya adalah bahwa pada saat kita hendak beribadah kepada Allah, pada saat kita hendak menyembah Allah Jalla wa'ala, maka hendaklah kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita selamat, supaya amal kita itu mendapatkan balasan, ganjaran, kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Ya, mudah-mudahan ya penjelasan ini bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan manfaat untuk kita seluruhnya, khususnya yaitu ya keluarga besar saya, jamaah pengajian, ya kerabat-kerabat ataupun sahabat-sahabat. Cobalah membiasakan diri ketika kita ingin sebagai seorang muslim beribadah kepada Allah, biasakan untuk mencari tahu dulu ya dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, apakah ini diperintahkan Allah, dicontohkan Rasulullah atau tidak. Kalau tidak, maka hindari dan jauhi. Tapi kalau jelas ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, ya maka amalkanlah, walaupun banyak orang tidak mengamalkannya, karena ini lebih selamat, lebih aman buat kita kelak nanti di hari kiamat. Sekali lagi, mudah-mudahan ini mendatangkan faedah dan manfaat untuk kita seluruhnya. Ya kurang lebihnya ya sebagai manusia saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya dan diakhiri dengan walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم